Dan yang paling menurut saya menjadi penyemangat booster teman-teman itu ada di obrolan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pioneers Indonesia. Jumpa lagi di King Fat Channel, dan pada kesempatan kali ini adalah spesial untuk kita semua. Sebenarnya video ini ingin saya buat kemarin teman-teman, tapi mohon maaf sekali lagi agak sedikit terlambat karena memang kondisi tidak begitu fit teman-teman ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang chat di Instagram, terus kemudian di YouTube juga belum saya balas ya, karena kondisi belum terlalu fit. Dan hari ini spesial buat teman-teman ya, kita ngobrol terkait tampilan baru yang ada di home screen, yang dimana teman-teman sudah ketahui bersama sekarang adalah dari kemarin hingga seterusnya nanti sudah terjadi halving teman-teman, dimana kemarin itu sebelumnya kita setiap penambangan 0,10, tapi sekarang sudah berubah 0,02 teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat karena semakin ke belakang nanti terjadi halving terus. Jadi kalau kalian banyak nggak konsisten ya rugi sendiri ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini yang ingin saya bahas, paling saya hanya mereview sedikit terkait home screen-nya itu teman-teman ya. Yang paling saya fokuskan adalah kemarin itu juga sempat terkejut ya. Biasanya itu kan Pak De Nicholas ketika di grup developer English itu hanya sebagian yang dibalas ya. Tapi entah kenapa banyak banget ya pesan-pesan yang ada di grup developer English itu, pertanyaan teman-teman itu dibalas ya. Tapi nggak semuanya, hanya beberapa poin, belasan ya. Jadi saya rangkum di video kali ini dan saya ingin share ke teman-teman. Tentunya ada informasi-informasi penting dari obrolan-obrolan itu ya teman-teman ya. Oke. Dan yang paling menurut saya menjadi penyemangat booster teman-teman itu ada di obrolan terakhir ya. Ya nanti kita bahas satu-satu. Dan untuk obrolannya sendiri saya nggak ngurut teman-teman ya. Saya langsung aja saya acak, tapi saya berikan nomor biar teman-teman itu paham juga. Oke, let's go, let's check it out. Oke teman-teman, kurang lebih tampilan di home screen seperti ini kan kemarin ya. Sudah dimulai dari pagi itu sudah berubah. Jadi teman-teman lebih semangat lagi karena sudah lebih kecil lagi ya. Ini menandakan semakin tambah langka, dan mungkin nanti ketika berharga teman-teman bersyukur tuh yang sudah punya banyak ya. Oke, kita cek teman-teman untuk yang di sini di bacaan khususnya yang read more itu ya, nanti kita di video selanjutnya lah ya. Karena juga banyak banget tuh yang harus dicek biar nggak ngawur ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini kemarin tampilannya, dan tadi saya udah jelaskan bahwasanya yang sebelumnya 0,10 atau 10, nah sekarang udah 0,02 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ini sebatas review sedikit aja teman-teman ya. Untuk detailnya masalah yang ini kita next ke selanjutnya, tapi untuk yang sekarang kita ke obrolan-obrolannya Pak De Nicholas ya, yang banyak juga pesan dan poin pentingnya teman-teman. Nah kemarin kurang lebih ada beberapa ya, belasan. Nah tapi kita mulai dari yang ini dulu teman-teman. Saya langsung intinya aja ya teman-teman, yang nggak membaca bahasa Inggrisnya one by one, nanti khawatir terlalu lama ya teman-teman ya. Pak De Nicholas bilang ya kemarin sudah mulai halving ya teman-teman ya, dan nanti akan ada pembaruan lagi ya. Ada mekanisme yang akan ditambahkan lagi di tanggal 14 Maret ketika ulang tahunnya ya. Yaitu sesuai dengan penjelasannya untuk reward yang di utility dan juga kemarin note itu juga nanti akan dibuka ya. Jadi
teman-teman siap-siap menerima kejutan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita next. Ya, dari yang nomor 1 dulu teman-teman ya. Oke, di sini Asmansov dia bertanya terkait kenapa sih KYC ku itu udah nyampai batasnya, padahal ketika saya melakukan KYC di minggu sebelumnya ya nggak ada hasil gitu kan. Nah terus Pak Nicholas bilang ya jangan khawatir, nggak perlu intinya kita kalau sudah menyelesaikan itu ya nggak perlu submit ulang ya, atau dikumpulkan ulang ya teman-teman ya, karena ini ada sistem yang bekerja di situ ya, yaitu UI itu ya teman-teman ya. User interface-nya itu sedang bekerja dan dia itu selalu terbuka setiap hari, dan selanjutnya itu untuk menerima banyak orang gitu ya. Jadi teman-teman tetap tenang, jangan khawatir. Tapi untuk di sini belum dibuka secara full ya teman-teman ya, untuk siapapun itu. Nah Pak Nicholas bilangnya seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini karena banyak teman-teman jadi kita singkat aja. Dari BLC bla bla bla. Nah ini dia menanyakan yang terkait new mining rate ya, halving itu ya udah terjadi gitu kan, kata Pak Nicholas. Kurang lebih seperti itu. Tadi udah dijelaskan juga di awal ya. Ada rewardnya juga nanti. Oke ya teman-teman ya. Lanjut 3, bakalan bagus nih ya, kata si Limit nih. Dia sebenarnya ini pertanyaan plus pernyataan ya, karena gak ada tanda tanyanya di situ teman-teman ya. Oke, bakalan bagus nih jika kita memiliki node untuk Ubuntu ya. Nah ini terkait istilah-istilah komputerisasi ya, karena saya bukan ahlinya, jadi saya mencoba sedikit aja. Teman-teman yang mungkin sudah paham bisa menjelaskan di komentar ya. Jadi Ubuntu itu terkait Linux teman-teman, ada kaitannya juga. Nah tapi di sini Pak Nicholas bilangnya the oxymoron here is that the actual blockchain code of the node is running inside bla bla bla. Nah ini oxymoron itu istilah yang dikatakan ketika suatu hal itu berlawanan teman-teman ya. Karena di sini dibilangnya adalah kode blockchain yang aktual itu ya harusnya di dalam Linux container di Windows dan Mac komputer tuh ya. Akan tetapi kita itu belum memiliki node yang user interface-nya itu untuk Linux dan Linux komputer ya teman-teman ya. Jadi untuk Linux nodes itu ya nanti akan datang ya, akan datang atau akan dimunculkan teman-teman ya, sehingga bisa dikontrol oleh teman-teman pioneers ya. Di sini juga bilangnya they can install ya, mereka bisa menginstal itu di Linux server, tidak hanya di Linux desktop dan komputer dan laptop sorry. Jadi intinya ini permasalahan istilah-istilah dan juga penggunaan node teman-teman ya, karena saya belum mengaktifkan, jadi saya kurang tahu secara mendalam. Intinya seperti itu. Next 4 ini terkait anggota earning teamnya teman-teman ya. Si siapa nih, Patinko ya, kenapa kok nggak terlihat gitu kan. Nah ini seperti apa nih tanggapannya Nicholas, tanggapan dari Pak Nicholas seperti apa nih akhirnya ditanggapi ya. Kita itu telah menonaktifkan memang ya untuk teman-teman penambang terkait referral team yang teman-teman punya itu ya, untuk scalability teman-teman. Scalability itu ya semacam perluasan gitu kan, scale itu ya, skala, scalability of the servers ya, perluasan server teman-teman ya. Terus kemudian nanti bakalan di-onin kok ketika payday ya, jadi jangan khawatir teman-teman, pasti sudah banyak rencana dari core team ya.
Oke, kita lanjut poin nomor 5. Kenapa sih core team itu tidak bisa berbicara, can talk on mass KYC solution, terkait KYC gitu kan, atau tidak berstatement? Ya, ini kurang lebih seperti itu kan. Terus dijawab, kurang lebih jawabannya Pak D itu seperti ini ya, kita sedang bekerja sangat keras gitu ya untuk KYC massal gitu, dan akan datang secepatnya teman-teman ya. Dan memang ini terkait privacy, security, keamanan maksud saya teman-teman ya. Jadi semuanya itu memang dipersiapkan dengan sedetail mungkin teman-teman, jangan khawatir ya. Dan juga kecepatannya juga pastikan nanti akan dinaikkan ya teman-teman dari yang sebelumnya. Dan nanti juga, nah di sini dijelaskan added watermarking and barcode, akan menambahkan watermark dan juga barcode ya teman-teman ya. Jadi ada banyak yang ditambah, jadi teman-teman tenang aja ya, santai, relax. Dan Pak De Nicholas bilang ya semoga aja sih KYC massal ini mulai secepatnya gitu kan, karena usaha-usaha yang dibuat itu ya besar gitu kan, massive gitu ya, sangat besar untuk KYC yang skalanya itu jutaan orang di berbagai negara tuh ya, di banyak negara. Dan perbedaan-perbedaan ID dokumen juga menjadi ya pertimbangan ya teman-teman ya. Ya memang bukan agak sih, emang nggak mudah gitu kan untuk seluruh dunia ya teman-teman ya. Dan di akhir itu Pak De Nicholas bilang ya, saya yakin bakalan nanti KYC-nya itu berakhir dengan KYC solution yang skalanya itu mendunia ya, yang skalanya itu besar dan inklusif. Inklusif itu teman-teman, atau inklusivitas, dia mencakup siapapun teman-teman ya, tanpa pandang background, etnik, agama dan sebagainya. Nah itu maksudnya teman-teman ya, menjamah semuanya. Oke, next, apakah KYC itu akan diluncurkan sebelum ulang tahunnya? Nah, ini Pak De Nicholas pasti kalau bilang masalah tanggalnya itu surprise, gak dibilang langsung ya, masih basa-basi lah. Nah ini Pak De bilang kurang lebih ya, kita tuh sedang menambahkan grup-grup kecil ya, dari masyarakat atau dari orang-orang ya, maksudnya mungkin per slot itu ya teman-teman ya, secara bertahap, dan akan menambahkan itu ke 100-an gitu ya teman-teman ya, dari ribuan atau jutaan ya, intinya diperbesar lagi skalanya gitu ya. Oke, next, selanjutnya dari Hari. Ini kalau dia nanya, Pak D, kalau saya udah ikut beta nih, apakah saya harus ikut KYC massal lagi? Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Terus Pak D bilangnya ya nggak perlu, nggak butuh sih, cuma 1 kali doang. Nah tapi di sini ada beberapa kasus yang terjadi teman-teman ya, bahwasanya ya ada yang memang mengulang prosesnya itu, karena di sini ada permasalahan di liveness detection-nya ya, deteksi atau pengecek keaktifannya tuh ya, bahwasanya dia masih hidup atau dia manusia atau bukan gitu kan. Tapi ini akan diminimalisir teman-teman secara jumlah orang-orang yang mengalami masalah tersebut, yang dia tuh harus resubmit lagi, mengumpulkan ulang lagi teman-teman ya. Intinya teman-teman, kalau sudah paling bawah itu Pak De Nicholas bilang kalau sudah ngumpulin ya udah nggak usah melakukan itu lagi, cukup sekali aja. Oke? Next, selanjutnya yang 8 ini dari Joel Niyi ya. Ini terkait permasalahan di Nigeria teman-teman ya, terkait KYC yang mereka itu punya permasalahan di, yaitu tadi liveness detection ya teman-teman ya. Terus dia itu khawatir kalau misalkan nanti banyak yang nggak lolos KYC.
Terus akhirnya Pak De Nicolas menjawab kurang lebih, ya Pak De Nicolas masih berusaha untuk mengatasi permasalahan itu ya, liveness detection video yang khususnya dari beberapa HP teman-teman ya, karena di sini teman-teman sebentar ya saya cek. Nah, maksudnya di sini Pak De Nicolas bilang ya kita bakalan memperbaiki itu atau mengembangkan itu ya, dan memang agar teman-teman itu nggak repot-repot untuk mengulang lagi bagian dari liveness detection ini. Jadi maksudnya disempurnakan dulu, maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu ya per slot itu kan memang diuji coba dulu gitu kan, pasti permasalahannya beda-beda. Dan di sini Pak De Nicolas bilang pasti akan selalu melakukan pengembangan ya, membuat pengembangan, karena di sini teman-teman pasti setiap negara itu punya HP yang speknya berbeda, tipenya berbeda gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, tetap bakalan uji terus ya, apa sih kekurangannya, dan pasti akan diperbaiki teman-teman ya. Oke, intinya seperti itu yang nomor 8 nih. Selanjutnya nomor 9, di sini dari 520 lah namanya, kok nggak jelas ini ya. Dia menanyakan atau berstatement, wah saya ini udah pakai Note kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Kapan when will I choose Notes? I'm helping more. Maksudnya dia tuh pengen bantu banyak orang ya, untuk membangun Note secara gratis teman-teman. Let everyone participate in the Note. Nah, intinya dia pengen bantu orang-orang sekitar situ ya. Akhirnya Pak De Nicolas bilang terima kasih nih ya untuk siapa misternya ini atau missnya ini sudah menjalankan Note ya. Ya asalkan memang Note itu aktif dan terekam secara historinya ya, nanti bakalan dapat reward formula, mining reward formulanya teman-teman ya, atau Note rewardnya ya, jangan khawatir. Oke. Selanjutnya 10, di sini permasalahan ya masih tetap orangnya tadi, ternyata dia tuh dari Cina dan mereka tuh menggunakan VPN ya, dan ada beberapa orang di sana itu mengumpulkan KYC-nya itu dia dari negara lain atau daerah lain ya. Can this be done through KYC? Nah, apakah bisa diselesaikan ini di KYC atau bisa lolos lah? Terus Pak De Nicolas bilang, when we open up KYC, it will not matter. Ya, kalau udah dibuka KYC-nya ya nggak masalah. Oke aja, fine aja ya. 11, ini kebetulan poinnya sampai 16. Kita kurang beberapa lagi teman-teman, saya intinya aja. Ini dari Emazu, ini mempertanyakan nama yang ada di KTP-nya dia dan yang ada di Pi Network ini. Intinya dia itu punya KTP yang ada 3 nama, terus yang digunakan di Pi Network itu 2 nama. Terus akhirnya Pak De Nicolas bilang ya nggak masalah. Banyak kok juga yang menggunakan yang punya 3 nama tapi dia menggunakan 2 nama ya, no problem. Oke, selanjutnya nomor 12, ini pertanyaannya, jika seseorang dia punya bekas luka ya teman-teman, karena insiden kecelakaan atau sebagainya. Nah itu kan nanti ketika pencocokan KTP dengan mungkin foto selfie sebagai dokumen yang harus dilengkapi, nah itu kan mungkin nggak cocok. Nah itu bagaimana? Terus kemudian tanggapannya Pak De Nicolas, ya nanti akan dicek ya dari validator manusia itu dan akan direview, dan teman-teman ya seharusnya bisa menjelaskan juga nanti situasi yang terjadi ya.
Nah itu bukan masalah yang terlalu besar ya teman-teman, intinya komunikasi nanti ya. Oke, selanjutnya 13 ini terkait orang Nepal nih teman-teman ya, Nepali Citizenship Card. Ini ya bisa dibilang ID dokumen juga, tapi mereka itu nggak punya password, kebanyakan dari mereka nggak punya paspor dan juga SIM ya teman-teman ya. Terus Dr. Nicholas bilangnya adalah, ya ini saya inti-intinya aja teman-teman karena lumayan panjang ini. Di sini untuk request hal yang semacam itu atau perbedaan beberapa ID dokumen yang ada di negara-negara tertentu, ya teman-teman bisa membicarakan hal tersebut ke moderatornya. Ya nanti pasti ada di situ akan ada penyesuaian teman-teman ya. Intinya teman-teman bisa komunikasi secara lanjut ya nanti ya. Ya memang nggak semuanya sama kan, problem di setiap negara teman-teman pasti berbeda-beda. Nah nanti mereka bisa menolong untuk mengatur semua tipe-tipe dokumen yang akan diterima teman-teman ya. Jadi komunikasi lagi kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, nah ini terkait pioner yang dari Indonesia ya. Ini saya baru nemu first time ya teman-teman ya. Pak atau atau Mas Adi nih ya teman-teman. Ini dia bertanya terkait pioner yang sudah berumur 80 tahun dan ya tangannya itu gemetar karena sakit. Nah itu bagaimana KYC-nya nanti ya? Apakah ditemani keluarga atau enggak? Ya Pak Adi Nicholas bilang ya sebaiknya di sini memang bisa bisa dibantu oleh keluarganya teman-teman ya. Family members can help pioneers perform the KYC process by holding the phone, dengan cara memegang HP-nya itu. Ya dibantulah sama orang lain ya, sama keluarganya sendiri ya teman-teman ya. Dan Pak Nicholas bilang, ingat, remember Pi is about inclusivity. Jadi Pi Network itu, Pi Coin itu dia inklusif ya teman-teman ya. Dia tidak pandang etnis, agama, intinya ya semuanya dijamah sama Pi Network ya teman-teman ya. Tidak memandang perbedaan yang benar-benar ya Pi Network tidak memandang perbedaan yang sangat terlampau jauh teman-teman. Dalam artian inklusif ini ya semuanya dirangkul ya teman-teman ya. Jadi ada komunikasi lebih lanjut, intinya seperti itu. Selanjutnya 15 di sini terkait kalau dia punya umurnya itu 16 tapi dia udah punya ID dokumen atau KTP. Nah, kira-kira bisa nggak itu KYC dengan dia sendiri yang melakukan KYC itu ya, bukan dibantu oleh orang tuanya atau pihak lain. Tapi di sini Dr. Nicholas bilang ya bisa dengan ID-nya sendiri ya dalam melakukan KYC nanti. Tapi di beberapa negara itu ya terikat dengan hukum yang juga itu ya menggunakan izin orang tua teman-teman atau perwaliannya ya teman-teman. Dan memang untuk lebih bagus lagi, nah di sini untuk meminta keluarganya ya, untuk persiapan untuk meminta keluarganya untuk menginstal aplikasi Pi dan already so that when the time comes they can, nah ketika pada waktunya nanti ya mereka bisa untuk memohon pengajuan KYC-nya itu teman-teman ya. Oke. Jelas 16 teman-teman. Nah, di sini yang terakhir poin 16 yang merupakan poin inti, sengaja saya taruh di belakang biar teman-teman surprise dan semangat. Dari Krish, dia bertanya tentang negara-negara lain itu seperti India dan banyak negara lagi yang lainnya itu menciptakan
ya cryptocurrency atau mata uang digital versi mereka sendiri gitu kan. Apakah ini mempengaruhi Pi atau cryptocurrency yang dihasilkan oleh Pi Network ini ya teman-teman ya? Jika iya, bagaimana ya? Atau mengapa? Atau seperti apa gitu ya? Akhirnya Pak De Nicolas bilang, nah teman-teman perhatikan ya, ini mantap nih ya, bikin meleleh dan bikin semangat teman-teman ya. The more cryptocurrencies in the world, the merrier. Nah, semakin banyak cryptocurrency di dunia itu ya buat memang meriah ya, ya bagus ya. Of course, Pi has its own benefits and I think it's the best. Tentu ya, Pi memiliki keuntungan sendiri teman-teman ya. Its own benefits, dan saya rasa, saya kira it's the best. Pi Network dan benefit yang dimilikinya ya, keuntungan, reward dan sebagainya, bonus, yaitu yang terbaik. Nah, ini Pak De Nicolas kasih clue-clue ya, yang membuat teman-teman itu semangat ya. Terbaik di sini ya pasti Pak De Nicolas nggak akan biarkan tuh ya omongan-omongan yang bilang Pak ini halu dan sebagainya, jelek, project gagal, scam. Nah, seorang dokter pasti akan membuktikan itu teman-teman. Jadi patut ditunggu ya teman-teman ya, tetap semangat, dan saya juga yakin, saya juga support. Ini adalah model ekonomi terbaru ya. Jadi kita patut menantikan bersama-sama, dan sebentar lagi kan ulang tahunnya. Semoga ada kejutan yang terbaik di situ ya teman-teman untuk kita semua. Oke, yang terakhir perkataan Pak De Nicolas ketika menutup obrolannya itu bilangnya ya ini obrolan yang bagus gitu kan. Jarang-jarang loh Pak De Nicolas banyak yang dijawab sama beliau tuh ya. Ya akhirnya dia pamit gitu kan, saya keluar dulu sekarang gitu kan, saya bakalan ngecek lagi, akan kembali lagi nanti. Oke, thank you. Ya jadi itu saja ya, Pak De Nicolas sepertinya lagi berbunga-bunga ini ya, menjelang ulang tahun Pi Network atau Pi Day teman-teman. Ya kita doakan saja yang terbaik ya. Semoga lancar dan tidak ada hambatan ya apapun itu. Dan memang ini dipersiapkan sebaik mungkin, sematang mungkin teman-teman. Jadi bersabar, karena ini bukan instan seperti cryptocurrency yang lain ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Ya lumayan lama sih pembahasannya ya, karena banyak banget pesan yang yang dimunculkan oleh Pak De Nicolas sebagai bentuk tanya jawab dengan pioneers yang ada di developer English ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman, thank you and see you next time. Kita bahas yang lebih seru lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.